Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bertemu lagi dengan Ibu Andi Marauleng, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 27 Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2, materi memahami sifat dan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yakni Al-Asma berarti nama-nama dan Al-Husna berarti yang baik. Sehingga Asmaul Husna memiliki arti nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk senantiasa diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pintar. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti halnya tanaman padi semakin berisi semakin merunduk. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat atau salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Perilaku yang dapat kita perhatikan dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti adalah hendaklah kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Selanjutnya, yang ketiga, As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita
kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Terlebih jika yang sedang bicara adalah guru atau orang tua kita. Jadi sepatutnya kita harus mendengarkan dengan baik apa yang mereka sampaikan. Yang keempat, Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatunya, walaupun lembut dan kecil tak nampak kasat mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Jadi, kita harus mampu mengerti, memposisikan diri bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini tidak lain merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada Asmaul Husna. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, membukakan pintu rezeki yang masih tertutup. Selanjutnya, menyembuhkan penyakit. Sebagai jembatan menuju surga. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, melancarkan aliran rezeki yang mengalir. Selanjutnya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kunci keberkahan dalam hidup, jadi dengan membaca Asmaul Husna setiap hari, orang muslim akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam bacaan Asmaul Husna. Selalu ingat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti perintah-perintahnya, maka hidup akan terkondisikan dengan selalu beribadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seseorang menjadi lebih mengetahui kekuasaan Allah, sehingga mempunyai rasa takut kepada Allah, terutama apabila melanggar perintahnya. Jadi, anak-anak ibu sekalian, senantiasa untuk terus membaca dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua menjadi bagian-bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai dan diridhoi kehidupannya. Alhamdulillah, anak-anak soli dan soliha sekarang sudah siap menjadi pelajar Pancasila dan moderat dengan internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam Asmaul Husna. Beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan Asmaul Husna. Cukup sekian materi kita hari ini. Tetap semangat belajarnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hambanya yang dicintai. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.